Cinta sama dunia menjadikan itu yang selalu di benak seorang hamba. Dunia, 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 dunia. Itu yang terjadi pada orang. Mana-mana ketemu dunia, ketemu dunia, ngomong dunia, ngomong dunia, ngomong dunia. Dan subhanallah, Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah, yang beliau wafat sekitar tahun 2000 atau 99. Dalam satu klip video beliau berkata, sekarang orang sudah sibuk dengan dunia, sampai jangankan orang umum, bahkan para penuntut ilmu bicara tentang dunia. Apalagi zaman sekarang dunia dibuka oleh Allah bagi para dai, pada sebagian dai. Maka yang seharusnya mengingatkan orang kepada akhirat malah mengingatkan masyarakat sama dunia. Malah bergaya dengan kehidupannya, pamer-pamer kekayaannya. Dai, tapi pamer apa? Kekayaannya. Dai tapi pamer dengan kehidupan mewahnya. Ini dai bukan ingatkan orang kepada akhirat, tapi dai memacu orang untuk kejar apa? Dunia. Sampai jadi bahan pembicaraan di antara penuntut ilmu. Kata Syekh Muhammad bin Utsaimin, tahun sekitar 2000 atau kurang daripada itu. Sekarang 23 tahun kemudian, sekarang apalagi? Ya. Sehingga orang yang kalau sudah pikirannya dia bicara dunia ini gini, ini, nah, bukan bicara gimana dakwah, gimana ini, gimana ini. Bicara dunia, 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 terus bicara tentang dunia. Dan orang yang menjadikan dunia sebagai kecintaannya, maka menjadikan dia selalu terfokus kepada dunia tersebut. Wa qad rawa Tirmidzi min hadits Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala. Imam Tirmidzi telah meriwayatkan dari Anas bin Malik di mana Anas berkata radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kanatil akhiratu akbaru hammihi." Siapa yang akhirat merupakan puncak orientasinya, ja'alallahu ghinahu fi qalbihi, maka Allah akan menjadikan kekayaannya pada hatinya. Dia pikirannya akhirat terus. Maka Allah bikin dia qanaah, Allah bikin dia berkecukupan. Wa jama'a lahu syamlahu, dan Allah menghimpun perkara-perkaranya. Mungkin dia banyak urusan sana, tapi Allah mudahkan dihimpun sehingga mudah dia selesaikan satu demi satu. Wa atatid dunya wa hiya raghimah, dan dunia akan tetap datang kepadanya dalam kondisi terpaksa, maghura. Ya, dia sudah takdirnya dia akan dapat dunia sebagaimana yang sudah ditakdirkan oleh Allah untuknya. Wa man kanatid dunya akbaru hammihi, sebaliknya siapa yang dunia adalah puncak orientasinya, ja'alallahu faqrahu baina ainaihi, maka Allah buat kemiskinan terus di depan matanya, kurang melulu, tidak pernah puas, pengin ini, terus enggak pernah berhenti. Wa farraqa alaihi syamlahu, Allah cerai-beraikan urusannya banyak enggak selesai, urus ini enggak selesai. Karena yang urus dunia melulu. Urusan istrinya enggak selesai, anaknya enggak selesai, orang tuanya enggak selesai, kakaknya enggak selesai, adiknya enggak selesai. Walam ya'tihi minad dunya illa ma qaddara lahu, dan tidak datang dunia kepadanya kecuali yang telah ditakdirkan padanya. Artinya dia mau kerja sampai mampus pun dunia segitu-segitu aja, sesuai dengan Allah takdirkan. Makanya di antara dampak buruk dunia, hidup menjadi selalu kurang dan kurang ya. Kurang dan benar ya. Sehingga apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? "Law kana li ibni Adam wadiyani min dhahab labtagha thalithan, fala yamla'u jawfa ibni Adam ila turab." Kalau seandainya anak Adam diberikan 2 lembah emas, dia akan mencari lembah yang ketiga, dan dia tidak akan pernah puas sampai tanah dimasukkan dalam mulutnya. Kalau mati baru selesai. Allah berfirman, "Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir." Kalian terlalaikan dengan sifat banyak, sikap membanyak-banyakan, banyak ini, bangga-banggaan. Kapan berhenti? Hatta zurtumul maqabir, sampai kalian masuk liang lahat. Allah menamakan masuk liang lahat, dikubur dengan ziarah, karena alam barzah cuma sebentar, habis itu alam akhirat. Maka Allah namakan dengan apa? Ziarah. Sampai kalian menziarahi kuburan, maksudnya sampai kalian masuk liang lahat, baru berhenti. Ya, saya ketemu orang umur 80-an. Cara gini ternak bisnis ini bisnis. Sudah tuh kasih anak buah ente ibadah. Kalau umur segitu ngomong aja setengah mati masih bicara dunia, melurus, kasihan saya ngelihatnya. Semoga saya tidak seperti itu. Kasihan umur segini sudah ngapain? Dulu para salaf mengatakan, jika ahlul Madinah sudah berusia 40 tahun, mereka fokus ibadah, sudah 40 tahun. Karena sudah 40 tahun orang sudah
turun kemampuannya, maka sudah saatnya beribadah. Zaman sekarang 40 tahun mulai terbuka apa? Dunia. Mulai banyak relasi, banyak teman, banyak ini, mulai Facebookan, mulai semakin terbuka dunia. Oleh karenanya seorang kalau cinta dengan dunia, dia tidak akan pernah puas. Tidak akan pernah puas. Kata Nabi SAW, Ja'alallahu faqrahu baina ainaihi. Allah membuat kemiskinan di depan matanya. Terus. Sampai tua pun dia masih terus tidak pernah berhenti. Dia lupa sebentar lagi akan dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Lupa kalau sudah tua. Dan urusannya tercerai-berai. Dia tidak pernah merasa puas, dan ketidakpuasan adalah ketidakbahagiaan. Ya. Kapan orang bahagia? Kalau dia puas. Kalau dia konak, kapan dia baik? Ketika nerimo, dia malah dia bahagia. Kalau tidak nerimo, enggak akan bahagia. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah taala, sungguhnya pecinta dunia adalah orang yang paling teradab dengan dunia tersebut. Dunia yang dia cinta itu mengadab dia. Kok bisa mengadab dia? Itulah tadi Allah berfirman dalam surat At-Taubah, "Fala tu'jibuka amwaluhum wala auladuhum. Innama yuridullahu liyu'adzibahum biha fil hayatid dunya." Jangan kau terpesona dengan harta mereka, orang munafikin, apalagi orang kafir. Jangan terpesona dengan anak mereka. Sungguhnya Allah ingin mengadab mereka dengan harta mereka di dunia. Allah adab di dunia. Ya. Bagaimana cara Allah mengadab mereka dengan harta mereka? Ibnu Qayyim menjelaskan, orang yang paling teradab dengan dunia adalah pecinta dunia. Wa huwa mu'adzabun fi durihi tsalah. Dia diadab di 3 alam. Alam dunia, alam barzah, sama alam akhirat. Alam dunia bagaimana? Teradab dengan sibuk mengejarnya, mencarinya. Mungkin merebut harta dari orang lain, bersaing dengan orang lain. Pusing kalau ada saingan, takut hartanya hilang. Bagaimana menjaganya? Pusing. Mikir terus. Si miskin jam 9 malam sudah tidur, dia jam 12 masih sibuk. Teradab dengan hartanya. Teradab. Dia sudah dapat, tidak puas, masih pingin lagi. Tamak, masih pingin lagi. Sudah dapat cita-citanya, belum puas, pingin lagi yang lain, tidak pernah puas. Kalau sudah dapat, takut hilang, bagaimana? Muncul ada orang punya usaha baru, aduh, ini saingan kita harus begini. Setengah mati, terazab. Diadab dengan hartanya. Tapi kalau dia lakukan karena akhirat, tidak ada masalah. Dia kerja, tapi dia akan bahagia. Beda kalau orang cari harta karena akhirat, dia bahagia. Dia capek, dia bahagia. Saya ingin bangun pondok, saya ingin bangun ini, saya tenang, dia bahagia. Tapi kalau sekedar banyak-banyakan, dia tersiksa dan tidak pernah puas. Sama kalau sudah bicara jabatan, orang kalau menjabat karena Allah untuk kesuksesan bangsa dan negara, karena Allah dia akan bahagia. Tapi kalau tidak, hanya untuk dunia, untuk nyenangin anak istri, untuk gagah-gagahan agar dihormati oleh orang, maka dia paling menderita. Sampai enggak tidur malam-malam, sibuk pikir rencana, gini ada saingan, capek. Ribut sana, dengar komentar orang, bikin cari keridhaan orang, ternyata tidak diridhoi. Repot. Hidupnya hanyalah drama. Kasihan. Maka antum jangan lihat orang punya harta pasti bahagia, belum tentu. Belum tentu. Ada orang kawan saya kenal punya harta banyak. Mobilnya entah harganya 8 miliar atau berapa, 6 miliar atau berapa miliar mobilnya. Dia bilang sama kawan saya yang lain, kamu jangan seperti saya. Aduh, saya waktu enggak ada, buat keluarga enggak ada, kamu jangan seperti saya. Orang yang lihat dia pingin seperti dia. Mobil mewah, dikawal, orang semua pingin seperti dia. Dia tidak. Kamu jangan seperti saya, sudah terlanjur. Makanya jangan kita hanya lihat kenikmatan yang dia miliki, kita lihat apa yang Allah ambil dari dia. Dia tersiksa. Waktu untuk keluarga enggak ada, waktu anak-anak tidak ada. Ya. Kegelisahan hatinya, ekonominya bagaimana? Selalu lihat nilai saham, pusing. Gimana kalau naik, gimana kalau turun, pusing.
Ada saingan muncul, gimana hartanya kalau ini, perubahan politik bisa merubah kebijakan. Mikir. Ini semua kalau untuk akhirat tidak ada masalah, dia pasti bahagia. Tapi kalau hanya sekedar dunia untuk banyak-banyakan, riya'an wa mufakharatan fahuwa fi sabilis syaitan. Dia cari harta untuk bangga-banggaan, untuk banyak-banyakan, dia di jalan syaitan, hanya menjauhkan dia dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, maka dia tersiksa dengan harta tersebut. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah taala, dia tersiksa di dunia. Kenapa? Dia sibuk mencarinya, sibuk banyak pikiran, waktu letih mengejar yang tidak pernah selesai. Adapun di alam barzakh, bagaimana dia menderita? Dia menderita karena yang dia cintai terpisah darinya. Mobil mewah sudah dia beli, rumah mewah yang begitu indah, jabatan yang dia miliki, tiba-tiba dia terpisah dari semua itu. Sedihnya luar biasa. Terpisah dari yang dia cintai. Beda kalau orang ingin akhirat, maka dia bahagia, dia menuju alam baru yang dia lebih cintai daripada dunia. Maka akhirnya timbullah penyesalan wal hasrah. Dia terpisah ya dari apa yang dia cintai, yang tidak mungkin berkumpul lagi selama-lamanya. Dan tidak ada yang menggantikan apa yang dia cintai di alam barzakh tersebut. Tidak ada yang menggantikannya. Ya. Maka ini adalah orang yang paling tersiksa di kuburannya. Maka dia mengalami penderitaan, kegelisahan, kesedihan, penyesalan dalam ruhnya. Sebagaimana jasadnya dimakan oleh ulat, dihabisi, ruhnya juga dihabisi oleh kesedihan, kegelisahan, gundah gulana, penyesalan yang selalu menyiksa ruhnya. Ini kata Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Adapun di akhirat, ya, tentunya dia akan dihisab oleh Allah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innal mukthirina humul aqalluna yaumal qiyamah. Sungguhnya orang-orang yang punya harta yang banyak, mereka adalah orang-orang yang sedikit pahalanya pada hari kiamat kelak. Kenapa harta terlalu banyak? Kalau bukan karena Allah, kecuali orang yang sedekah sana, sedekah sini, sedekah sana, sedekah sini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jika tidak, dia yang paling sedikit. Di dunia orang lihat mewah, rumah paling besar, mobil paling mewah, anak buah paling banyak, dia paling sedikit, paling miskin di akhirat, pahalanya sedikit. Kenapa dia kumpul-kumpul dunia, kumpul dunia itu bukan karena Allah, maka dia yang paling menderita pada hari kiamat kelak. Hisabnya paling panjang. Sudah paling panjang hisabnya, ternyata hartanya bukan karena Allah, semakin memberatkan dia dalam siksaan. Maka dia paling tersiksa dengan setiap harta yang dia raih, membuat dia semakin tersiksa. Setiap mobil mewah yang dia beli bukan karena Allah, tidak ada manfaatnya, semakin menyiksa dia di hari kiamat kelak. Setiap kemewahan yang dia miliki, yang dia rasakan nikmat di dunia, semakin menyiksanya di akhirat. Kecuali kalau dia membelinya karena Allah Subhanahu wa taala, untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya orang yang mencinta dunia tersiksa.